warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Berjumpa lagi bersama saya Kak Nana dalam acara Podcast Sehat, podcastnya Dinas Kesehatan Kota Tarakan yang tentunya akan membahas masalah edukasi dan informasi seputar di bidang kesehatan. Nah, untuk pengantar kali ini yang kita ketahui stunting nih teman sehat menjadi berita hangat dan menjadi prioritas pemerintah dalam menurunkan angka stunting di Indonesia dan khususnya juga di Kota Tarakan ya. Harapannya bukan saja pemerintah nih yang turun berperan dalam penurunan stunting, tapi masyarakat juga khususnya orang tua nih ya juga harus sadar, aware gitu bahwa tumbuh kembang anak gimana perkembangannya sehingga jauh dari stunting. Nah, sehubungan dengan pengantar saya pada hari ini temanya adalah stunting, tentunya kita juga akan mendatangkan narasumber yang juga tidak kalah menarik dibanding sebelum-sebelumnya dan juga yang sangat cantik. Selamat siang Mbak Armina. Selamat siang Mbak Nana. Gimana Mbak Armina ini mungkin boleh diceritakan kepada teman sehat kegiatannya sehari-hari? Saya kegiatan sehari-hari kebetulan saya bekerja di Dinas Kesehatan Kota Tarakan. Saya sebagai pengelola program gizi di bagian kesehatan keluarga seperti itu, Mbak. Selain itu ada lagi mungkin? Kalau saya juga ikut dalam organisasi Persagi, Persatuan Ahli Gizi Kota Tarakan. Kebetulan saya bagian subkoordinatornya seperti itu. Mungkin bisa dijelaskan kegiatannya sama teman sehat apa saja? Kalau kegiatan di Persagi itu sebenarnya kegiatannya itu banyak sih Mbak Nana ya. Jadi salah satu juga ikut ini dalam penurunan stunting. Kemarin kita sudah waktu hari gizi nasional tahun 2022 ini kita sudah mengadakan pembagian semacam PMT kepada anak TK, terus kemudian ada edukasi tentang gizi seimbang, isi piringku ke sekolah-sekolah. Itu kemarin ada di SMP 4, terus kemudian ada juga di SMP IT Muslimah, terus kemudian ada juga di PAUD dan ada juga di SD. Pemberian makanan tambahan ya Mbak Gina ya. Nah terkait dengan stunting ini mungkin kepada teman sehat Mbak Gina sendiri bisa menceritakan nggak stunting itu apa? Stunting itu adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan pada balita. Itu disebabkan karena kekurangan asupan zat gizi yang kronis, terus kemudian juga bisa disebabkan karena infeksi yang berulang. Itu bisa dilihat ditandai dengan tinggi badan atau panjang badan anak itu tidak sesuai dengan umur yang seharusnya. Itu di bawah standar deviasi, itu -2 SD ke bawah ya seperti itu. Kalau dia pendek artinya -2 SD, kalau dia sangat pendek artinya di bawah -3 SD standar deviasi seperti itu Mbak. Terus kalau stunting ini kan menjadi prioritas pemerintah nih dan juga di khususnya di Kota Tarakan kita kadang masih ketemu ya. Iya. Nah dampak kedepannya ini sendiri seperti apa? Kalau dampak stunting itu sebenarnya itu banyak sekali ya Mbak Nana ya dampaknya jika ini kan stunting artinya terjadi pertumbuhan, kegagalan tumbuh. Jadi kalau otomatis terjadi kegagalan tumbuh itu nanti berakibat nanti anak itu bisa jadi kurus atau gizi buruk atau pendek, otomatis derajat kesehatan anak kan juga menurun seperti itu. Nah, terus kemudian itu dampaknya juga ada pada perkembangan kognitif dan motorik anak ya. Jadi kalau kognitif otomatis tingkat kecerdasan anak itu akan menurun. Jadi itu berpengaruh pada tingkat keberhasilan dalam pendidikan ya seperti itu. Terus kemudian dampak jangka panjangnya itu nanti otomatis itu akan mengganggu metabolisme tubuh, metabolik tubuh pada orang dewasa. Nanti kedepannya otomatis nanti akan memunculkan berbagai macam penyakit degeneratif itu seperti hipertensi, kolesterol, jantung. Itu dampak kedepannya seperti itu. Iya, kalau nanti sudah dewasa. Jadi memang stunting ini dampaknya itu tidak langsung kelihatan sekarang, itu nanti kelihatan akan berpengaruh pada suatu saat. Jadi otomatis sumber daya manusia kita juga akan nanti bisa menurun seperti itu. Ya. Nah penyebab stunting sendiri itu apa Mbak? Kalau penyebab stunting itu sebenarnya ada dua Mbak Nana ya.
Ada yang secara langsung, ada juga yang tidak langsung. Secara langsung itu yang langsung berhubungan. Contohnya kalau untuk ibu hamil itu karena memang asupan nutrisi sejak dalam kandungan anak itu kurang terpenuhi seperti itu, karena bisa juga karena ibunya itu mengalami namanya anemia, kurang darah seperti itu. Terus kemudian penyebabnya juga karena ibunya itu tidak memberikan ASI eksklusif kepada anaknya, itu penyebab langsungnya. Terus kemudian pemberian makanan tambahan atau PMT kepada anak itu tidak tepat atau tidak sesuai yang seharusnya seperti itu. Terus kemudian dampak secara tidak langsungnya itu di luar kesehatan biasanya yang Mbak Nana itu bisa karena memang sanitasi lingkungannya atau tidak mendapatkan air minum yang layak, terus kemudian tidak mendapatkan layanan pendidikan. Sebenarnya banyak yang berkontribusi akhirnya menyebabkan stunting ini terjadi seperti itu. Kompleks banget ya. Iya, banyak sekali ya. Ada yang berdampak langsung, ada juga iya, kalau kita kesehatan sendiri itu hanya 30% sebenarnya Mbak Nana. Sebenarnya yang paling banyak itu yang berpengaruh itu dari luar, 70%-nya seperti itu. Iya. Nah, kalau kita mau mengetahui nih cara yang mudah apakah anak ini mengalami stunting atau enggak, bagaimana caranya Mbak? Oh iya, cara untuk mendeteksi awal ya apakah anak ini mengalami stunting atau tidak itu dengan cara pertama itu kita melakukan pengukuran panjang badan bagi yang balita 0 sampai 23 bulan dengan cara dibaringkan. Terus kemudian kalau untuk yang 2 tahun ke atas dengan cara mengukur tinggi badannya. Nah, nanti dari hasil itu kita bandingkan dengan umurnya ya. Jadi kalau umurnya itu tinggi badan menurut umurnya itu tidak sesuai, artinya jika kita dapatkan hasil di bawah min 2 SD artinya itu sudah masuk dalam kategori stunting ya. Jadi nanti stunting itu yang akan mengarah ke stunting seperti itu. Terus kemudian yang kedua itu bisa dilihat dari perkembangan motorik anak ya. Jadi itu seperti kita lakukan di program SDDI TK itu kita melihat motorik perkembangan anak apakah sesuai dengan umur yang seharusnya. Itu juga nanti kita dapatkan kalau memang tidak sesuai, nanti kita dapatkan ciri-cirinya ini nanti akan mengarah stunting atau enggak seperti itu Mbak Nana. Mungkin bisa diberikan contoh untuk kategori anak usia berapa harusnya perkembangan motoriknya seperti apa? Oh iya, kalau contohnya seperti umur 12 bulan atau 1 tahun, apakah sudah bisa berjalan atau tidak, itu bisa dilihat banyak sekali. Terus kemudian itu bisa dilihat juga apakah anak ini sudah bisa ada kata-kata bisa dikeluarkan, contohnya bisa menyebutkan ma, papa, minum, atau apakah anak ini sudah masih belum ada reaksi apa-apa. Jadi itu bisa kita lihat lagi, jadi dia perkembangannya seperti itu. Di samping antropometri tadi, pengukuran tinggi badannya seperti itu. Oke. Nah, untuk pencegahan stunting ini seperti apa? Kalau contohnya dari segi makanan semua begitu, itu seperti apa? Ya. Kalau untuk pencegahan stunting sebenarnya itu kan kalau stunting itu tidak langsung kita harus mencegahnya pada saat dia balita ya. Jadi kita mulai dari hulunya ya Mbak Nana. Jadi mulai dari remaja, ibu hamil, ibu menyusui sampai ke balitanya. Kalau dari remaja itu pencegahannya itu kita sudah melakukan semacam kita memberikan edukasi tentang gizi seimbang, dengan visualisasi isi piringku seperti itu. Terus kemudian kalau untuk ibu hamil itu kita sama dengan gizi seimbang, kita memberikan makanan seperti apa, contohnya makanan yang tinggi kalori itu seperti apa, seperti nasi, seperti umbi-umbian, jagung. Terus kemudian kita juga memberikan edukasi tentang makanan yang tinggi protein itu seperti apa, contohnya ikan, telur, daging, ayam. Terus kemudian makanan yang vitaminnya tinggi, vitamin dan mineralnya tinggi seperti buah-buahan dan sayur-sayuran. Terus kalau untuk makanan bayi itu kita yang dengan menganjurkan memberikan ASI eksklusif seperti itu. Kalau untuk balita yaitu tetap kita berpatokan pada PMBA, pemberian makanan bayi dan balita seperti itu. Nah,
Cuma kita tekankan di sini kalau untuk balita itu jangan sampai salah kaprah. Yang kita perbanyak atau yang kita edukasi terbanyak makanan yang tinggi protein, terutama protein hewani. Kenapa? Karena protein hewani itu adalah asam aminonya tinggi, Mbak Nana, seperti itu. Itu yang akan mempercepat pertumbuhan dan perkembangan anak, seperti itu. Jadi selama ini kan kita lihat di posyandu kebanyakan orang tua dalam memberikan makanan tambahan itu sudah mereka hanya dampak, maksudnya mereka fokusnya ke sayur-sayuran seperti itu, padahal mereka melupakan bahwa balita itu sangat memerlukan protein yang tinggi. Iya, itu padahal kan kita Kota Tarakan ini penghasil ikan. Nah, itu yang harus kita maksimalkan, jangan sampai di Kota Tarakan banyak stuntingnya. Nah, mengenai Kota Tarakan sendiri nih ya Mbak Yomena ya, kita tahu bahwa angka stunting itu juga masih ada nih di Kota Tarakan dan menjadi lokasi khusus untuk stuntingnya ya. Nah, artinya berarti menjadi kota yang diprioritaskan untuk melakukan penurunan angka stunting nih. Nah, strategi dari di Kota Tarakan ini sendiri ya? Ya, kalau strategi kita dalam percepatan penurunan stunting itu kita berpatokan pada Perpres 72 ya tahun 2021 bahwa dalam percepatan penurunan stunting itu ada 8 aksi komprehensi. Itu yaitu pertama analisa situasi, kemudian yang kedua kita melakukan rencana kegiatan, yang ketiga itu kita melakukan rembuk stunting, kemudian yang keempat kita membuat perwali, kemudian yang kelima itu kita membina kader KPM, kader pembangunan masyarakat, yang keenam itu kita manajemen data, yang ketujuh yaitu kita melakukan pengukuran dan publikasi stunting, yang kedelapan review tahunan. Nah, untuk tahun ini kita sudah sampai pada tahap ke-7 yaitu pengukuran dan publikasi yang kebetulan kemarin sudah kita laksanakan, dan untuk review tahunannya itu insya Allah nanti kita laksanakan di Desember ini, mungkin akhir Desember seperti itu. Nah, terus kemudian kalau strategi sendiri di bidang kesehatan kita untuk penurunan stunting itu sudah banyak yang kita lakukan. Itu kita mulai dari remaja. Kalau untuk di remaja itu kita sudah melakukan namanya aksi bergizi, Mbak Nana. Aksi bergizi itu ada 3 komponen di dalamnya, yaitu pertama aktivitas fisik bersama semacam olahraga bersama, terus seperti senam bersama. Yang kedua yaitu kita melakukan makan sehat bersama, yaitu makan bersama-sama, makan pagi, sarapan pagi. Yang ketiga itu kita melakukan minum tablet tambah darah secara serentak, seperti itu. Dan itu kita sudah ada inovasinya, Mbak Nana ya. Jadi kita meminum tablet tambah darah secara serentak sekota Tarakan, tingkat SMP dan SMA sederajat itu kita laksanakan setiap hari Senin setelah apel. Jadi semua sekolah yang ada di Kota Tarakan itu melakukan minum tablet tambah darah secara serentak. Nanti dari mereka meminum tablet tambah darah dimasukkan ke dalam semacam aplikasi ceria seperti itu. Nah, kalau untuk ibu hamil itu kita sudah melakukan ya biasa Mbak Nana, kita sudah melakukan pemantauan pada ibu hamil, terutama ibu hamil yang kurang energi kronik. Itu kita pantau, terus kemudian kita berikan makanan tambahan itu minimal 3 bulan ya, itu minimal sampai dia status gizinya normal ya Mbak Nana ya. Terus kemudian juga kita sudah memberikan pelayanan ANC itu 6 kali ya. Terus kemudian juga kita pada fasilitas kesehatan di Kota Tarakan ini semua kita sudah melaksanakan namanya IMD, inisiasi menyusui dini. Terus kemudian juga kita bekerja sama dengan promosi kesehatan untuk mempromosikan tentang pentingnya ASI eksklusif. Terus kemudian tentang PMDA dan MPASI yang benar, seperti itu. Oh, cukup banyak juga nih ya program yang sudah dilaksanakan ya. Mudah-mudahan angka stunting di Kota Tarakan bisa turun nih. Iya, karena kita juga di samping bukan kita aja yang bergerak sebenarnya Mbak Nana, kita juga sudah bekerja sama dengan berbagai pihak, sama seperti kemarin kita sosialisasi PMDA, sosialisasi stunting itu bekerja sama dengan dinas sosial, kita bekerja sama dengan dinas perikanan, terus kemudian juga ada CSR yang ikut terlibat di dalam, seperti Pertamina juga ikut dalam pemberian
sembako kepada masyarakat yang mengalami stunting seperti itu. Juga ya, peran-peran OP juga dilibatkan, kemudian lintas sektor juga dilibatkan. Wow, ini banyak banget nih program yang sudah dibuat, mudah-mudahan memang bisa menurunkan angka stunting di Kota Tarakan. Nah, kalau boleh tahu nih Mbak Mina, di mana saja wilayah-wilayah yang menjadi lokusnya di Kota Tarakan ini? Ya. Untuk penurunan stunting. Kalau lokus stunting untuk Kota Tarakan, kita di Kota Tarakan itu dimulai tahun 2022 ya lokus stunting Kota Tarakan itu kita dimulai tahun 2022, di mana lokus stunting itu kita ambil ke 4 kelurahan aja dulu Mbak Nana. Iya, yaitu adanya di Kelurahan Juata Laut, Karanganyar, Sungai Pantai, dan Kelurahan Pantai Amal ya. Kenapa kita mengambil kelurahan itu berdasarkan dengan prevalensi stuntingnya yang tinggi. Di samping juga kita memperhatikan berbagai indikator-indikator yang lain, karena untuk penentuan lokus juga itu bukan hanya dari prevalensi stuntingnya aja, tapi banyak sekali indikator yang lain, bisa karena seperti resiko stuntingnya memang di situ banyak seperti itu. Ya, selain dari Terus kemudian kalau untuk tahun 2023 nanti ini kita sudah menentukan, kita sudah membuatkan SK untuk lokus stunting itu kita tambah kelurahannya Mbak Nana ya, tadinya 4 kelurahan jadinya 12 kelurahan untuk tahun 2023. Iya, karena memang program pemerintah nanti sampai tahun 2024 20 kelurahan di Kota Tarakan ini sudah harus masuk lokus stunting semua. Ya, jadi nanti untuk tahun 2023 adanya Juata Laut, Juata Permai, Karang Harapan, Karanganyar Pantai, Sungai Pantai, Sebengkok, Kampung Satu Ski, Lingkas Ujung, Gunung Lingkas, Mamburungan, dan Pantai Amal. Memang ya 4 kelurahan tadi itu masih masuk, iya masih masuk dalam lokus stunting seperti itu. Mudah-mudahan program kita didukung oleh masyarakat sehingga angka stunting di Kota Tarakan bisa menurun ya Mbak Mina, dan juga capaian di tahun 2024 bisa 100% nih semua kelurahan tercapai gitu ya. Oke, terakhir nih Mbak Mina, angka stunting di Kota Tarakan apakah dari strategi yang sudah dilakukan tadi sudah mengalami penurunan? Ya, kalau dari angka stunting Kota Tarakan, alhamdulillah kita sudah mengalami penurunan ya Mbak ya. Jadi dari tahun 2021 itu kalau berdasarkan hasil EPPGBM elektronik pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat itu kita 8,19% Mbak Nana ya. Jadi untuk tahun 2022 ini kita sudah mengalami penurunan cukup signifikan juga, sudah 6,39%. Tapi untuk berdasarkan hasil SSGI, studi survei status gizi Indonesia itu untuk tahun 2021 itu 25,9, memang masih di atas angka nasional. Angka nasional untuk tahun 2021 itu 24%, kita masih di atasnya 25,9% ya. Dan tapi untuk tahun 2022 ini kita belum mendapatkan hasil karena biasanya itu nanti di akhir tahun. Iya, dipublikasikan di akhir tahun atau awal tahun 2023. Semoga bisa turun. Mudah-mudahan bisa turun ya. Ini strateginya udah cukup banyak dilakukan ya. Bekerja sama juga dengan lintas sektor, OP dan sebagainya. Mudah-mudahan bisa turun. Dan teman sehat juga tentunya harus mendukung ya semua kegiatan yang sudah dilakukan untuk mencegah terjadinya angka stunting meningkat ataupun juga membantu dalam hal penurunan angka stunting di Kota Tarakan. Nah, satu hal lagi Mbak Mina, mungkin bisa apa yang disampaikan kepada teman sehat supaya bisa membantu ataupun mencegah dalam terjadinya stunting ini? Iya, jadi harapan kami angka stunting di Kota Tarakan ini bisa menurun. Jadi dalam penurunan angka stunting, prevalensi angka stunting di Kota Tarakan itu bukan cuma ranahnya kesehatan aja, tetapi sebenarnya itu semua multisektoral itu ikut terlibat di dalamnya. Jadi karena kalau dari kesehatan itu hanya 30% seperti tadi saya katakan, hanya 30% saja karena ya, jadi selebihnya itu 70% itu dari luar ya. Jadi kalau kita berbicara tentang stunting, memang ini
ini sangat penting karena mengenai tentang sumber daya manusia kita ke depan. Jadi harapan kita nanti masyarakat Tarakan tidak ada stunting lagi, terus kemudian sumber daya manusia Kota Tarakan ke depan akan lebih meningkat lagi supaya pembangunan di Kota Tarakan lebih maju lagi seperti itu. Tentunya juga dengan dukungan masyarakat ya dan teman sehat sekalian ya. Oke, nah nanti kalau seumpamanya ada beberapa teman sehat yang mau mengajukan pertanyaan, boleh ya Mbak Mina. Nah silakan kepada teman sehat yang mau mengajukan pertanyaan terkait dengan masalah stunting, boleh beri komen ataupun juga saran di podcast sehat kami di channel YouTube di @dinasKesehatan Tarakan atau di Instagram milik kami yaitu di @dinasKesehatan Tarakan. Dan tentunya kalau seumpamanya teman sehat pengen informasi apa lagi mengenai masalah kesehatan, bisa sharing di podcast kami di channel yang sudah saya sebutkan ataupun di Instagram di @dinasKesehatan Tarakan. Nah, cukup sekian kami sharing informasi kali ini. Sudah cukup banyak dan juga mengucapkan terima kasih banyak atas ilmu yang sudah diberikan oleh Mbak Armina yang sangat bermanfaat demi teman sehat semua dan juga khususnya untuk Kota Tarakan. Sampai jumpa di podcast sehat kami dan juga untuk dukung terus program kami dengan cara subscribe, like, and share di channel @dinasKesehatan Kota Tarakan. Sampai jumpa di episode berikutnya dan ketemu di podcast sehat, podcastnya Dinas Kesehatan Kota Tarakan. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak Nina. Sama-sama. Bye bye.